Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma. Amin. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizallahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas kaitannya dengan babur riya. Kemudian idza khalatal amal ar-riya. Adapun pada kesempatan kali ini kita masuki ilajur riya atau obat dari riya. Setelah kita mengetahui tentang definisi riya, bahaya riya, kemudian apabila riya itu mencampuri amal, bagaimana cara kita mengobati riya atau menjauhi supaya kita terjauhkan dari riya? Yang pertama, kata beliau adalah tadhkuru fadlal ikhlas, engkau mengingat-ingat keutamaan ikhlas. Misalkan apa? Ikhlas itu syartun li sihhatil amal, syarat dari sahnya atau diterimanya suatu amal. Apabila tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang kita lakukan. Ini kita ingat-ingat. Manakala kita sholat, kemudian ya ada rasa-rasa was-was riya masuk, maka ingat kita harus ikhlas. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Demikian pula semakin ikhlas semakin besar pahala yang kita dapatkan. Akan tetapi semakin tidak ikhlas semakin sedikit pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana ya perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan ruba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil ya tu'azzimuhu an-niyah, yakni menjadi besar karena suatu niat yang benar. Amalannya kecil itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niatnya ikhlas. Wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah karena apa? Karena niatnya tidak ikhlas, niatnya salah atau kurang keikhlasan dalam berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kama qala ya, atau kama qala dari Al-Imam Ibnu Mubarak. Maka ini pentingnya kita untuk mengingat-ingat fadlul ikhlas, keutamaan dari ikhlas. Kemudian yang kedua, tadhkuru khuturatur riya. Tadhkuru khuturatur riya, engkau mengingat-ingat bahaya riya, wa annahu yuhbitul amal, dan bahwasanya riya itu bisa menghapus, membatalkan pahala amal. Manakala kita beribadah, membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang datang, ada was-was untuk riya, maka kita halau. Kita ingat-ingat bahaya riya bisa menghapus amalan, pahala amalan kita gugur, batal, sia-sia. Maka kita akan termotivasi lagi untuk ikhlas. Dan kita benci untuk riya. Kemudian obat yang ketiga, tadhkurul akhirah. Engkau mengingat-ingat kehidupan akhirat. Kita beribadah ini adalah untuk meraih pahala, meraih balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, bukan untuk mencari pujian-pujian di dunia. Kemudian obat yang keempat, ya'lamu annan nasa la yamlikuna naf'an wala dharran. Hendaknya seorang manusia itu mengetahui bahwasanya manusia itu tidak memiliki manfaat maupun mudarat. Apa yang dimiliki oleh manusia? Kalau kita sholat dipuji, mereka tidak memberikan manfaat maupun mudarat. Jika yang melihat itu orang kaya itu hakikatnya fakir. Maka kita mengetahui bahwasannya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Kita hanya mengharapkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Allah yang bisa memiliki kemanfaatan dan kemudaratan. Adapun manusia tidak sedikit pun. Jika ada, itu ya, hanyalah sedikit karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kekayaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berharap dengan pujian manusia.
Kemudian yang kelima adalah ad-du'a, yakni berdoa. Di antara doa yang bisa kita baca, yang bisa mengobati riya atau menjauhkan kita dari riya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku meminta ampun, mohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ini pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di akhir beliau menyampaikan kaitannya dengan kesimpulan dari bab sebelumnya, kaitannya dengan riya. Kemudian manakala riya itu tercampur dengan riya mencampuri amal, kemudian obat dari penyakit riya. Kesimpulannya adalah jika amal bercampur riya, ini ada 3 keadaan. Yang pertama, jika pendorong asalnya adalah riya karena manusia, maka hukumnya adalah syirik dan ibadahnya sia-sia. Yang kedua, jika niat awalnya karena Allah lalu tiba-tiba muncul riya, maka dalam hal ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, jika ia melawan hawa nafsunya dan tidak hanyut terbawa oleh riya, maka riya tersebut tidak berpengaruh terhadap amalnya. Yang kedua, jika ia merasa tentram oleh riya tersebut, bahkan hanyut terbawa oleh riya dan tidak dilawannya, maka dia bisa menghapus pahala amal tersebut, pahalanya menjadi sia-sia. Itulah yang jamaah rahimakumullah yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita baca kaitannya dengan obat dari penyakit riya. Semoga Allah menambah keikhlasan, menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.